Makasih ya Om Ded, makasih banyak. Iya. Indonesia pasti bisa. Apaan sih lu sih? Indonesia pasti Gue malu. bisa. Kakak, aman ya? Bawa tidur. Uangnya di bawah tidur. Buat lah itu tuh. Uangnya pasti bermanfaat kok. Iya, makasih. Om Ded, Amin, makasih aman ya? Kak. Sebagai agent dari Indonesia pasti bisa. Anjay. Marcel, 250 juta kebanyakan buat aku, sumpah deh. Aku tuh masih ada, gak sekurang-kurangnya aku gitu loh. Bilangin ke Om Ded makasih banyak, tapi mungkin gak mungkin sih, aku pasti akan kasih ini ke anak yatim, beliin juga, sumbangin juga ke anak yatim, beliin hadiah-hadiah. Kalau mau kamu ikut aku beliin kado-kado, iya bantuin beliin kado-kado sama Om Ded juga kalau Om Ded mau. Terus nanti kita sumbangin deh ke anak yatim. Ini bukan kasihan kok, sumpah. Aku ngerasa bersyukur banget juga dibantu Om Ded. Terus aku malah seneng aku trending. Aku nggak mikirin uang atau apa, aku malah seneng. Ih, gue trending. Itu doang, sumpah. Ngebantu banget aku di kasusnya, di semuanya. Makasih ya Marcel udah dikenalin ke Om Ded. Love you bestie, dadah. Oke. Itu tadi adalah video dan rekaman suara dari Laura ke saya, yang sebenarnya tidak pernah disebarluaskan, tidak pernah dikontenkan sama sekali. Ada beberapa hal sih yang saya mau bicara di sini. Saya hari ini sangat amat kaget, sedih, meneteskan air mata. Tapi saya juga emosi di lain sisi, dan saya termotivasi. Pada saat Laura di sini, di konten kita yang pertama tentang Laura, banyak sekali orang yang mendukung Laura, dan itu menjadi trending topik nomor 1. Dan setelah itu juga banyak sekali orang yang mengatakan bahwa dapat AdSense banyak banget nih, harusnya dikasih ke Laura, harusnya untuk bantu orang dan sebagainya. Gini ya teman-teman, sekali lagi ini bukan konten ria ya, tapi begini, saya bantu orang nggak perlu saya kontenin, saya bantu orang tuh nggak perlu dikontenkan gitu. Kenapa ini saya buat? Karena Laura udah nggak ada sekarang, oke? Lauranya udah nggak ada. Saya kaget tadi pagi saya dapat telepon dari Marcel. Marcel bilang, Om, saya mau ngasih tahu bahwa Laura udah nggak ada. Saya cerita sedikit ke belakang. Jadi setelah Laura di sini datang, dia pulang, saya ketemu dengan Marcel. Saya tanya sama Marcel, Laura ini keadaan keluarganya seperti apa? Butuh bantuan tidak? Berapa biaya pengobatannya? Tanpa kita kontenkan sama sekali. Dan dari Marcel cerita tentang Laura, ada karena dia masih bisa kerja dan sebagainya. Laura masih sangat amat semangat untuk nyari uang juga. Tapi kalau ada bantuan pasti akan sangat menolong. Nah di saat itu juga saya berdiskusi dengan Indonesia Pasti Bisa. Indonesia Pasti Bisa itu adalah sebuah yayasan, saya sering banget ngomong ini, Indonesia Pasti Bisa, yayasan yang dimana saya salah satunya ada di sana. Saya diskusi dengan Indonesia Pasti Bisa, yuk kita bantu, yuk barengan, saya bantu, yayasannya bantu, dan saya menitipkan uang sebesar 250 juta untuk biaya pengobatan Laura pada saat itu. Saya berikan ke Marcel bawa ke Laura dalam jumlah uang cash. Dari Indonesia Pasti Bisa, dari saya, barang-barang kita. Dan ini tidak dikontenkan sama sekali. Dan konten ini tidak akan pernah ada kalau Laura sampai saat ini masih hidup. Enggak. Yang pertama, menghidupkan AdSense di YouTube itu banyak kegunaan. Yang satu, ketika saya dapat masukan, dapat penghasilan, saya bisa bantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan tanpa kalian tahu gitu loh. Tanpa netizen tahu. Karena netizen tidak perlu tahu
Konten saya bukan konten bagi-bagi giveaway. Yang kedua, YouTube akan mengekspos videonya ketika ada AdSense-nya, karena buat YouTube itu juga nyari duit buat YouTube. So it have to be an AdSense. Jadi setelah Laura datang ke sini, saya tuh masih kontak-kontakan dengan Laura hampir tiap hari lewat DM, lewat WhatsApp. Jadi bukannya kalau bintang tamu datang ke sini dan saya tahu memang mereka membutuhkan bantuan lalu selesai sampai di sana aja kita ngapa-ngapain, terus cuek aja, enggak. This is not the way it is. No. Bedanya cuman saya males ngontenin kayak beginian. Saya males ngontenin bantu orang. Bantu ya bantu. Gitu. Dan kalau Anda dengar, this is for Laura ya. Laura, kamu luar biasa. Sangat luar biasa. I'm very sad now. Kenapa? Karena pada saat bantuan dari saya dan dari IPB saya berikan ke Laura, Anda dengar nggak tadi kata-katanya Laura? Dia bilang bahwa bantuannya diterima, tapi dia mau agar uang ini, selama dia masih cukup, uang ini mau dibelikan mainan-mainan. Dia akan pakai sebagian untuk kebutuhan dia, lalu sebagian dari uangnya akan dipakai untuk membelikan mainan-mainan untuk anak-anak yatim. Dan pada saat itu sempat telepon-teleponan sama saya, Marcelnya juga nanya, Om Ded mau ikutan nggak kalau misalnya bagi-bagi nanti dengan anak-anak yatim dari sebagian dari uang 250 juta itu gitu. Dan jujur pada saat itu saya bilang ke Marcel, enggak deh, saya nggak usah ikutan. Kenapa saya nggak usah ikutan? Karena memang bukan tipe saya untuk bikin konten bagi-bagi gitu. Tapi saya support, oke Laura, just pakai saja uangnya untuk kebutuhan kamu. Sisanya kamu pakai buat apa, buat keluarga kamu, silahkan. Dan luar biasanya Laura, selama Laura masih hidup, dia tuh tetap ngebuka jasa endorse dia supaya bisa mendapatkan penghasilan dengan keadaan yang seperti itu, supaya bisa bantu biaya pengobatan dia sendiri. Dan beberapa dari endorsement tersebut digratiskan sama Laura gitu. Kalau memang orang-orang membutuhkan, digratiskan sama Laura. That's despite on every news yang keluar di sana. That's how beautiful her heart is. Itu indahnya hatinya Laura. Saya tidak kenal Laura dari dulu, saya tidak tahu masa lalunya seperti apa, but itu yang saya kenal dari dia. Itu yang saya tahu dari dia. Dan tadi pagi ini sekitar jam 10:30 itu saya lagi meeting. Saya meeting dengan yayasan saya. Saya meeting dengan Indonesia Pasti Bisa. Biasanya kita meeting tentang, kita lihat siapa yang butuh bantuan dan sebagainya, terus kita bantu again tanpa bikin konten. Saya dapat telepon dari Marcel. Marcel bilang bahwa Om Ded, ngomongnya udah terbata-bata gitu. Om Ded, ya, saya mau kasih kabar. Gue udah tahu nih perasaan gue gak enak banget. Kenapa Sel? Laura udah gak ada. Terus akhirnya meetingnya saya stop pada saat itu, dan saya juga nggak bikin apapun, walaupun saya udah tahu itu Laura tidak ada dari awal sebelum ada berita di mana-mana. Terus banyak media minta untuk wawancara ke saya, I refuse it, saya nggak mau. Lebih baik saya ngomong begini, kalian bisa dengarkan. Jadi that's a story, itu ceritanya. Laura pada saat ada di sini bring a memory, an inspirations, a motivations yang luar biasa buat saya, buat kita semua.
Banyak orang yang protes katanya ngomongnya agak belibet dan sebagainya. Ya, of course. I mean, di kondisi dia seperti itu dengan gangguan yang ada di saraf-sarafnya dan sebagainya, it's not easy untuk bisa menjadi seseorang yang sangat amat periang. Saya tadi dapat kabar juga bahwa malam-malam kemarin dia dilarikan ke rumah sakit karena dia drop. Nanti beritanya biar keluar aja kenapanya, karena saya nggak mau reveal, saya juga nggak berhak untuk reveal. Dan tadi pagi setelah dia minum air madu, dia tutup mata untuk selamanya. That's Laura yang saya kenal. Dan periangnya luar biasa, sangat amat luar biasa. So Laura, thank you very much. Terima kasih sekali. Kamu udah datang ke podcast ini, kamu percaya sama saya. If you hear me, I just want to say thank you very much buat kamu. Terima kasih udah datang ke sini, udah share sama saya, udah membagikan kebahagiaan. Saya belajar banyak banget dari kamu, gimana manusia dengan keadaan seperti itu yang kita semuanya tidak mau, tapi kamu bisa begitu kuatnya masih tertawa, masih ngelucu, masih bisa ngeliatin saya video TikTok lucu di luar gitu ya. Dibantu juga Om, nggak apa-apa nih Om, karena dia pakai kateter dan ada air seninya yang harus nempel ke badan saya pada saat itu. But I love doing that ketika saya gendong. She is beautiful, at least her soul is beautiful. Dan keluarga Laura sangat amat mandiri, tidak minta apapun, tidak cari uang dari manapun. Ketika kita undang ke sini juga sama sekali nggak nyebutin berapa bayarannya, dibayar berapa dan sebagainya. Walaupun mereka mungkin membutuhkan, but they don't do that. They come here, dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan keadilan. Saya nggak tahu kasusnya akan seperti apa sekarang, karena Lauranya sudah tidak ada. Tapi Laura datang ke sini tidak minta apapun. Yang saya berikan kemarin sebelum beliau meninggal, itu bukan permintaan Laura. Itu kita membantu karena kita bisa membantu. Itu aja. So, last but not least, thank you Laura untuk pernah jadi bagian di podcast ini. Terima kasih untuk pernah jadi bagian di hidup saya. Terima kasih karena pernah memberikan saya inspirasi, pelajaran berharga dalam menghadapi hidup yang luar biasa. Terima kasih untuk motivasinya yang so amazing. Saya belajar banyak dari kamu. Terima kasih juga buat Indonesia Pasti Bisa yang selama ini bersama saya mensupport banyak sekali orang, walaupun kita tidak pernah memberitakan hal tersebut. Karena membantu terkadang nggak apa-apa, membantu disebarkan menjadi syiar juga boleh. Tapi terkadang membantu yang paling indah adalah ketika kita bisa membantu, melihat orangnya bahagia tanpa memikirkan netizen yang berkata apapun. Because you don't need anyone to see your goodness. You do not need anyone to judge you how good you are. You just need one person to get help. That's it. So Laura, if you listen to this, thank you. And it's such an honor for me to know you. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.